Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivian Fitria Zahra, NIM L1001001 dari kelas A, Teknik Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan presentasi saya yang berjudul Peran Penting Skill Kreativitas Berbicara di Depan Publik. Sebelumnya, terdapat topik bahasan atau garis besar topik yang diangkat, yaitu yang pertama, mengapa public speaking penting untuk siswa. Yang kedua, profesi apa saja yang membutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Yang ketiga, komponen materi public speaking di ilmu komunikasi UMS. Dan yang keempat, apa harapan setelah belajar di mata kuliah public speaking. Sebagai introduction, saya akan terlebih dahulu menjelaskan tentang apa itu definisi public speaking menurut para ahli. Menurut Johnstone, kemampuan dan keahlian berbicara untuk berbicara di depan audiens dan mempersuasi audiens untuk melakukan sesuatu melalui seni berbicara adalah bagian yang tak terpisahkan dari pelatihan seorang intelektual. Hal di atas adalah definisi public speaking menurut para ahli, yaitu Johnstone di tahun 1995. Kemudian, public speaking dari sisi bahasa Inggris sendiri tersusun dari dua kata, yaitu public yang berarti khalayak atau umum, dan speaking yang berarti berbicara. Public speaking singkatnya dapat diartikan sebagai kemampuan berbicara di depan umum atau seni berbicara di depan khalayak. Dari sini dapat diartikan lebih jelas bahwa public speaking adalah proses seni atau tata cara bagaimana kita menyampaikan informasi atau pendapat di depan publik atau di depan khalayak umum. Public speaking sendiri tidak hanya memberikan kemampuan berbicara yang seadanya, tapi lebih menekankan pada kemampuan berbicara yang terstruktur, runtut, mudah dipahami, dan berisi, atau materinya dapat diterima dengan baik. Kemudian berikutnya terdapat komponen public speaking dan sistem komunikasi. Public speaking sendiri adalah fondasi utama, merupakan bagian utama dari ilmu komunikasi, dan ilmu komunikasi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berinteraksi dan berkomunikasi untuk bertahan hidup. Dari itu, public speaking sendiri tidak lepas dari teori-teori ilmu komunikasi. Pada materi kali ini terdapat 6 komponen utama dalam public speaking atau dalam sistem komunikasi yang harus diperhatikan oleh kita sebagai mahasiswa. Yang pertama, ada sender atau pengirim pesan. Yang kedua, ada receiver atau penerima pesan. Yang ketiga, ada message atau pesan atau isi pesan. Yang keempat, ada channel atau medium atau media. Yang kelima, ada efek atau pengaruh yang ditimbulkan dari pembicaraan. Yang keenam, ada feedback atau respon. Respon biasanya diberikan oleh receiver atau penerima yang telah menerima pesan dari pengirim. Kemudian biasanya kemampuan public speaking ini masih dianggap remeh oleh kebanyakan orang karena mereka beranggapan bahwa kemampuan public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum itu adalah kemampuan yang spontanitas. Semua orang dapat melakukan, namun faktanya berbicara sendiri juga memiliki seni atau juga memiliki aturan supaya apa yang kita bicarakan ini dapat diterima dan dapat berisi sesuai materi yang ingin disampaikan dan mudah diterima oleh penerima pesan. Biasanya hal ini perlu diperhatikan untuk mereka yang bekerja di depan layar atau bekerja sebagai politikus atau bergerak dalam bidang politik. Namun kenyataannya tidak hanya dalam bidang itu saja, namun banyak
pekerjaan yang mereka membutuhkan skill untuk berbicara di depan umum, guna untuk membangun jaringan sosial dan meningkatkan profesionalitas. Public speaking sendiri tidak terpaku dari individual tertentu untuk mereka belajar dan berkembang, namun public speaking sendiri adalah kemampuan yang dapat diasah. Apabila kita berlatih terus-menerus, maka kita akan mendapatkan public speaking tersebut dengan sendirinya. Kemudian pentingnya public speaking untuk mahasiswa. Yang pertama, public speaking juga dapat menambah wawasan kita sebagai mahasiswa, kemudian dapat meningkatkan percaya diri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis. Yang keempat, dapat membantu untuk manajemen emosi. Yang kelima, dapat meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya terdapat beberapa aspek dalam public speaking yang bisa digunakan, yang bisa diterapkan kita sebagai mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Public speaking juga dapat digunakan sebagai mahasiswa untuk presentasi apabila kita mendapatkan kelas untuk berbicara dan mempresentasikan hasil kerja kita. Kemudian ada organisasi, ada orientasi terhadap pekerjaan yang akan datang untuk masa depan, dan selanjutnya ada networking atau memperluas jaringan sosial, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas diri. Selanjutnya terdapat beberapa orientasi pekerjaan yang membutuhkan skill public speaking yang sangat berpengaruh untuk perkembangan karirnya nanti. Yang pertama ada public relation. Public relation ialah seseorang yang merancang strategi perusahaan untuk membangun relasi yang baik dengan publik atau dengan instansi lain, supaya dapat mendapatkan opini yang positif dari berbagai kalangan masyarakat atau berbagai instansi di sekitarnya. Yang kedua ada announcer. Announcer yaitu orang yang memandu atau membawakan sebuah acara atau program siaran radio, berita TV, atau acara musik. Penyiar memang tidak berhadapan langsung dengan pendengar seperti speaker kebanyakan, namun public speaker juga berbicara di depan publik walaupun secara tidak langsung. Kemudian yang ketiga ada Master of Ceremony. Master of Ceremony sendiri atau biasa disebut MC, biasa ditujukan untuk pemandu acara informal atau formal. Namun biasanya MC lebih merujuk ke pemandu acara informal, seperti ulang tahun, resepsi pernikahan, acara hiburan, konser musik, dan lain sebagainya. Biasanya Master of Ceremony ini berperan penting untuk membuka dan menutup acara tersebut. Master of Ceremony sendiri juga berperan untuk menghandle audience, berjalan dengan rapi, dan susunan acaranya pun juga runtuh. Kemudian ada presenter. Presenter adalah orang yang membawakan atau memandu atau menyajikan sebuah acara televisi seperti program berita, atau seperti news presenter, atau penyaji berita, atau presenter acara musik, atau quiz, dan sebagainya. Orang yang mempresentasikan suatu materi juga biasanya bisa disebut sebagai presenter. Namun hal ini tidak biasa disebut sebagai presenter seperti demikian. Kemudian ada content creator. Content creator adalah sebutan bagi seseorang yang melahirkan karya-karya atau berbagai materi konten baik berupa tulisan, gambar, video, atau suara, maupun gabungan dari beberapa komponen tersebut. Nah, konten-konten ini biasanya mereka, para content creator publish atau biasa dimuat di berbagai platform digital seperti YouTube, Instagram, Snapchat, dan WordPress, atau platform yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada reporter. Reporter dalam hal ini adalah reporter atau wartawan televisi, reporter TV atau wartawan juga harus
pandai atau memiliki skill public speaking karena mereka harus berbicara dan menyampaikan informasi kepada publik yang jangkauannya lebih luas dan memiliki berbagai karakteristik, sehingga informasi yang disampaikan dapat tersampaikan untuk berbagai kalangan dengan baik. Kemudian dalam mempelajari public speaking juga terdapat beberapa komponen atau materi yang harus diperhatikan. Yang pertama, public speaking diketahui telah dilakukan di bangsa Romawi dan Yunani dalam bentuk retorika, terutama saat melakukan sistem politik demokratis yang telah diterapkan di sana. Kemudian tujuan dari public speaking sendiri menyampaikan pesan atau ide kepada publik dengan metode yang sesuai sehingga publik bisa memahami pesan atau ide dan menghibur para audiens serta mempengaruhi para audiens. Kemudian ada manfaat yang dapat diperoleh dari public speaking sendiri. Yang pertama ada memperbaiki hubungan, yang kedua ada memahami permasalahan dan dapat menyelesaikan masalah, yang ketiga ada meningkatkan kualitas diri, dan yang terakhir ada melatih untuk berpikir kritis. Kemudian selanjutnya ada karakteristik dari public speaking. Sang speaker tentunya juga mempunyai kriteria atau karakteristik tersendiri dalam setiap eventnya. Dari materi public speaking, saya mendapatkan 4 macam karakteristik yang disebutkan dalam public speaking, yaitu yang pertama ada analyzer. Analyzer adalah bentuk penyampaian yang rapi, runtut, yang biasanya diimplementasikan oleh guru atau tenaga pengajar. Yang kedua ada debater. Debater ini bersifat lebih intimidatif, keras, dan tegas, yang biasanya diimplementasikan oleh pendebat dan lawyer atau pihak-pihak yang terlibat dalam bidang hukum. Kemudian yang ketiga ada harmonizer. Harmonizer adalah cara penyampaian yang berdinamika dan fleksibel. Biasanya hal ini diimplementasikan oleh sales atau tenaga marketing. Yang keempat ada entertainer. Entertainer ini biasanya karakteristik yang lebih penyampaiannya melakukan banyak improvisasi atau menyampaikan untuk menarik perhatian. Yang biasanya diimplementasikan oleh para artis dan pelawak yang bergerak di bidang entertain atau di bidang hiburan. Kemudian yang ketiga ada riset audience. Riset audience sendiri terdapat 4 kategori. Yang pertama ada geografis, demografis, psikoanalisis, dan behavioralistik. Yang keempat ada metode public speaking. Metode public speaking juga terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada manuskrip atau metode public speaking dengan membaca naskah. Yang kedua ada impromptu. Impromptu sendiri metode public speaking dengan spontanitas. Yang ketiga ada memoriter. Memoriter adalah metode public speaking yang hanya menggunakan ingatan atau menghafal di luar kepala tanpa teks, tanpa membaca notes. Dan yang terakhir ada extemporar. Extemporar ini adalah metode public speaking yang biasanya digunakan dengan cara speaker mencatat poin-poin penting saja untuk membantu mereka mengingat apa yang harus disampaikan kepada audiens. Kemudian komponen dari materi public speaking yang selanjutnya adalah elemen vokal. Yang pertama ada artikulasi, volume, intonasi, nada, pitch, rate, dan jeda. Kemudian juga terdapat gangguan dalam komunikasi. Yang pertama, gangguan demografi, gangguan gaya bahasa, gangguan budaya, media yang kurang proper atau yang kurang memadai. Kemudian ada gangguan lingkungan dan gangguan indera. Gangguan-gangguan ini dapat diminimalisir apabila kita dapat mengimplementasikan dengan baik komponen-komponen materi yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Sebelumnya juga terdapat riset audiens. Riset audiens juga biasanya dapat membantu meminimalisir adanya gangguan dalam komunikasi seperti
demografi, gaya bahasa, budaya, bisa juga dapat membantu kita untuk menyesuaikan diri sebagai public speaker untuk menyampaikan informasi kepada audiens. Seperti apa audiens? Seperti apa metode yang harus kita gunakan untuk menyampaikan informasi tersebut kepada audiens atau kepada khalayak luas. Seperti itu. Kemudian biasanya ada beberapa gangguan yang di luar kendali kita, yaitu ada gangguan lingkungan. Gangguan lingkungan ini biasanya seperti noise atau gangguan-gangguan yang di luar dari jangkauan kita. Gangguan indera juga termasuk, biasanya kita melakukan public speaking dengan mostly kita berbicara. Namun ada beberapa orang juga yang mengalami gangguan indera atau memiliki keterbatasan fisik seperti tuli atau tidak bisa mendengar dan tidak berbicara, maka itu juga masuk dalam gangguan komunikasi. Nah, sebelumnya kita perlu melakukan riset untuk memahami dan mengimplementasikan metode yang baik untuk kita menyampaikan informasinya nanti. Kemudian ada conclusion atau kesimpulan. Yang pertama, public speaking adalah sebuah seni, proses, dan tata cara bagaimana menyampaikan informasi dan pendapat di depan publik atau di depan orang banyak. Itu sendiri bagi mahasiswa juga sangat penting apabila kita ingin berorientasi untuk di masa depan nanti dalam berorganisasi dan juga keaktifan kita dalam sistem pembelajaran. Kemudian public speaking juga dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan kualitas diri dan menambah pengetahuan. Dan yang terakhir, public speaking adalah skill atau kemampuan yang dapat didapatkan oleh semua orang apabila mereka terus berlatih dan terus mengasah. Kemudian yang terakhir, terdapat harapan setelah belajar di mata kuliah public speaking. Harapan saya yang pertama dapat meningkatkan rasa percaya diri yang prima, tidak hanya diperlukan dapat berbicara di depan umum saja, tapi rasa percaya diri dari dalam atau dari personal. Jadi kita dapat berbicara dengan confidence kepada orang lain dan juga kita bisa menerapkan hal tersebut di berbagai situasi seperti pembelajaran, apalagi terutama kita sebagai mahasiswa. Itu. Kemudian ada harapannya dapat lebih diperhatikan saat berbicara oleh khalayak luas, bagaimana kita berbicara dengan khalayak supaya mereka dapat menerima apa yang kita sampaikan dengan baik dan bagaimana mendapatkan perhatian dari mereka. Yang ketiga, harapannya dapat meningkatkan value atau kualitas diri dan memiliki aura bersosialisasi yang positif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada sebuah quote yang saya pribadi suka untuk memotivasi saya untuk belajar public speaking, yaitu dari Brian Tracy, itu communication is a skill that you can learn. It's like riding a bicycle or typing. If you're willing to work at it, it can rapidly improve the quality of every part of your life. Terima kasih, sekian dari saya presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.